Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 374, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Aksi serangan Genio Meir terlihat membunuh. Tetapi pada kenyataannya, Genio Meir adalah kekuatan tahap ketiga Yuan Wu, tetapi ia hanya dapat menunjukkan tingkat tahap pertama Yuan Wu. Jelas, Genio Meir telah meninggalkan cukup waktu dan ruang bagi Adler Wolf untuk bereaksi. Genio Meir sedang berpura-pura. Baru saja ketika Genio Meir melemparkan pavan ke Fisgumeru, Adler Wolf melihatnya. Genio Meir sangat jelas sekarang. Bagaimana mungkin Adler Wolf tidak melihatnya? Adler Wolf juga menekan kekuatannya dan melawan dua gerakan melawan Genio Meir di level yang hampir sama. Ledakan, energi di alun-alun meledak, dan itu tampak mencengangkan, tetapi pada kenyataannya, Adler Wolf dan Genio Meir mengetahuinya. Ketika Genio Meir mendekati Adler Wolf lagi dengan langkah ketiga, Genio Meir dengan cepat berkata kepada Adler Wolf, "Tuan Muda Wolf, Sekte Tang memiliki sesuatu untuk ditanyakan." Tuan RG bersatu dengan musuh asing dan ingin memberontak. Benar saja, ternyata Genio Meir sudah lama tahu segalanya, ini sengaja berpura-pura. Bagaimana saya bisa membantu? Adler Wolf tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Sekte Tang. Yang harus dihadapi Adler Wolf adalah Tuan-Tuan RG dari paviliun kedua Sekte Tang. Karena Genio Meir ingin bergabung, Adler Wolf secara alami tidak bisa menolaknya. Genio Meir pura-pura melawan Adler Wolf lagi, dan pada saat mendekat, Genio Meir berkata kepada Adler Wolf, "Kami berjuang dan mendekat dengan cara itu, Tuan Wolf akan membantu saya menangani bala bantuan yang diundang Tuan RG. Setidaknya aku harus menahannya." Adler Wolf mengangguk, "Oke." Sebagian besar ahli penguatan yang diundang oleh Tuan RG adalah ahli dari Aliansi Kegelapan. Ini adalah organisasi yang sangat besar, dan jiwa pengembara dan naga istana raja semua berperang melawan mereka selama bertahun-tahun. Aliansi Kegelapan ingin menyerang Tuan Mark dan Tuan Kifu sebelumnya. Bahkan ketika dia ingin membunuh Feina Grimm, cucu perempuan Mendes Grimm, Dewa Perang, ada juga bayangan Aliansi Kegelapan di belakangnya. Sebelum Adler Wolf dan Aliansi Kegelapan, mereka berada dalam situasi tanpa akhir. Pikiran membunuh satu orang Aliansi Kegelapan lagi. Bang bang bang. Di alun-alun, Adler Wolf dan Genio Meir bersenang-senang berkelahi. Udara meledak di tempat kejadian, yang tampak menghancurkan bumi, tetapi bawahan masing-masing tetap di tempat mereka. Tidak ada tanda-tanda tindakan sama sekali. Adler Wolf dan Genio Meir bertarung sambil diam-diam mendekati medan perang menuju gedung. 30 meter, 20 meter, 10 meter. Segera, Genio Meir dan Adler Wolf berjarak kurang dari 5 meter dari gedung. Adapun Fisgumeru dari paviliun besar, serta orang-orang dari pihak Genio Meir, Gerard Lyon dari pihak Adler Wolf, dan ratusan elit yang dipimpin oleh Russo Kayal dan lainnya, mereka juga mendekati Adler Wolf dan Genio Meir. Semuanya tampak begitu alami dan datang secara alami. Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo, yang sedang menonton pertunjukan di dalam gedung, melihat bahwa Adler Wolf dan Genio Meir bertarung dengan puluhan jurus, tetapi trik unik Genio Meir, Buddha, Iblis, dan teratai marah tidak dimulai, dan Adler Wolf tidak melakukan yang terbaik. Kekuatan Adler Wolf barusan, semua orang bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Adler Wolf dapat menamparkan Fisgumeru lama di paviliun besar, dan ketika menghadapi Genio Meir, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang, pertarungan macam apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berpura-pura? Tuan-Tuan RG mengerutkan kening, menatap Fisgumeru dan bawahan Genio Meir yang semakin dekat, dengan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Tuan Yergo juga merasa ada yang tidak beres. Tuan RG, saya merasa kita telah ditipu. Tuan-Tuan RG melihat semakin banyak master di sekitar, samar-samar membentuk pola di sekitarnya, dan benar-benar panik. Namun, sebelum Tuan-Tuan RG selesai berbicara, Genio Meir dan Adler Wolf yang berada di dekat gedung tiba-tiba bergerak, dan pergelangan kaki mereka terbanting ke tanah. Adler Wolf dan Genio Meir seperti dua batu besar, menghancurkan dinding gedung dengan satu pukulan.
rusak, mereka masing-masing bergegas menuju Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo. Pada saat ini, kekuatan Adler Wolf dan Genio Meir meledak ke puncak. Puncak tahap ketiga Yuan Wu. Puncak tahap keempat Yuan Wu. Persetan, rubah tua dan rubah kecil. Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo berteriak hampir bersamaan, meledak dengan energi, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Ledakan, ledakan. Genio Meir mengunci Tuan RG, Adler Wolf mengunci Tuan Yergo, dan keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Ruangan itu meledak dengan energi, dan sebuah bangunan runtuh dalam sekejap. Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo sedang menyergap Master Panah Baja di dalam ruangan, dan mereka semua kehilangan efeknya dalam sekejap. Bawahan Genio Meir dan bawahan Adler Wolf semuanya mulai saat ini, dan 8 arah menuju Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo dikepung dan ditekan. Energi di tempat kejadian meledak secara ekstrim, dan semua penyergapan Tuan RG dilemparkan ke dalam kekacauan. Terlebih lagi, dengan serangan mendadak Adler Wolf dan Genio Meir, dan partisipasi lebih dari 100 Master Elite di Adler Wolf, situasi pertempuran benar-benar sepihak. Meskipun Tuan Yergo juga merupakan kekuatan tahap keempat Yuan Wu, tetapi Adler Wolf memiliki 4 karakteristik super. Selain itu, jimat Yin Yang, salah satu dari 8 simbol leluhur agung, menyerap 2/3-nya, menelan energi kematian dan langsung merusak dan mematahkan lengan Tuan Yergo dengan satu pukulan. Dalam waktu kurang dari 20 pukulan, Tuan Yergo ditangkap hidup-hidup oleh Adler Wolf. Di sisi lain, 2 patriark yang berlindung di Tuan RG, satu langsung mengaku dan menyerah, dan yang lainnya terbunuh di tempat. Tuan-Tuan RG juga dihancurkan di dada oleh pukulan Genio Meir, dan dia ditangkap setengah mati. Awalnya itu adalah rencana yang sempurna untuk menggulingkan Sekte Tang dan merebut kekuasaan. Tetapi karena kemunculan Adler Wolf yang tiba-tiba, dia berpura-pura dengan Genio Meir. Dalam waktu kurang dari setengah jam, rencana Tuan-Tuan RG gagal total. Semua keturunan langsung Tuan-Tuan RG ditangkap. Tuan Yergo dan beberapa master aliansi rahasia yang dia bawa, hanya sedikit yang lolos. Di alun-alun, bawahan inti Tuan-Tuan RG dan Tuan Yergo dilucuti dari perangkat seni bela diri sumber, menghapus kungfu seni bela diri, dan berbaring di tanah seperti anjing mati. Genio Meir berdiri di depan Adler Wolf, membungkuk hormat kepada Adler Wolf dan berkata, "Tuan Muda Wolf, atas kebaikan Anda yang besar, Genio Meir, atas nama Sekte Tang, dengan tulus terima kasih, jika bukan karena Tuan Muda Wolf, Tang Sekte benar-benar akan dihancurkan hari ini." Genio Meir mengatakan yang sebenarnya, meskipun Genio Meir tahu rencana Tuan-Tuan RG sebelumnya. Tapi Tuan RG mengundang Tuan Yergo, Master tahap keempat Yuan Wu, untuk duduk sebagai penanggung jawab. Bahkan jika Genio Meir tahu rencana Tuan RG, tidak ada yang bisa dia lakukan. Genio Meir dan Fisgu Meru keduanya dilengkapi dengan perangkat Yuan Wu, yang masih merupakan kekuatan tahap ketiga Yuan Wu, tetapi tahap ketiga dan tahap keempat benar-benar 2 tingkat yang berbeda, dan perbedaannya adalah kelipatan geometris. Adler Wolf baru saja muncul, menekan Tuan Yergo, dan semuanya diselesaikan dengan sempurna. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, "Tuan Genio Meir, jangan sopan. Untuk mengucapkan terima kasih, mari kita luangkan waktu sebentar. Bukankah Anda memiliki 4 set perangkat senjata asal yang kosong di sini? Berikan saja padaku 4 perangkat, Tuan Yergo, Tuan RG, dan 2 tetua." Perangkat Tuan Yergo dan Tuan-Tuan RG lebih baik, mereka adalah generasi ke-8, dan 2 sisanya adalah generasi ke-7. Meskipun tidak dapat mengimbangi perangkat senjata sumber generasi ke-9 di tubuh Adler Wolf, perangkat senjata sumber generasi ke-8 juga sangat kuat, jika dilengkapi dengan Gerard Lyon, Russo Kael, Zanu Limu dan lainnya, pertempuran keefektifan pihak Adler Wolf pasti akan meningkat beberapa kali level. Kata-kata Adler Wolf langsung membuat Genio Meir merasa sangat kesakitan. Tuan Muda Wolf ini terlalu kejam. Perangkat senjata sumber dari seluruh klan Tang hanya dimiliki oleh Master Sekte dan beberapa veteran pavilion. Adler Wolf terburu-buru 4 set. Masih bersama novela channel, mari kita lanjutkan. Tuan Muda Wolf, ini, Yuan Wu, ini adalah dunia baru di atas seni bela diri. Faktanya, hanya butuh kurang dari 1 tahun bagi Tangmen untuk melucuti senjata Yuan Wu. Beberapa perangkat Yuan Wu Tangmen, tetapi Tangmen menggunakan energi inti sekte, dan mendapatkannya dari keluarga Yuan Wu. Ini adalah jaminan kekuatan tempur teratas Sekte Tang. Adler Wolf tidak mempedulikannya sama sekali. Mengapa, Tuan Genio enggan? Kalau begitu kita akan menggesek.
Paviliun kedua Sekte Tang menggunakan darah untuk menyuburkan pembuluh darahku untuk berurusan dengan wanitaku. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Alasan mengapa Adler Wolf muncul di sini hari ini adalah karena Tuan-Tuan RG menggunakan metode jahat menyuburkan pembuluh darahnya dengan darah pada Melissa Bain. Wajah Genio Meir tiba-tiba malu. Tuan Muda Wolf, jangan marah, jangan marah. Perangkat senjata sumber ini semua karena Tuan Muda Wolf, dan semuanya diberikan kepada Tuan Muda Wolf. Genio Meir tidak punya pilihan selain dengan enggan memutuskan. Jika dia benar-benar bertengkar dengan Adler Wolf, kekuatan Adler Wolf saat ini akan dengan mudah menghancurkan seluruh Sekte Tang. Adler Wolf mengangguk dan menyapa Gerard Lyon. Gerard Lyon, singkirkan barang-barangmu, kau dan Russo Kyle masing-masing memiliki 1 set, 2 set sisanya untuk Tuan Muda Morris, dan set sisanya disediakan untuk Limu. Gerard Lyon, Russo Kyle, Jericho Morris, ini adalah keturunan langsung dari Adler Wolf. Awalnya, ada Joanna Hayes, tetapi perangkat senjata sumber di tubuh Zanu Limu hanya generasi ketiga, dan Zanu Limu adalah kekuatan pertempuran utama di sekitar Adler Wolf di masa depan, jadi bagian Joanna Hayes hanya bisa diabaikan untuk saat ini. 4 set perangkat bela diri asal disingkirkan, dan kemarahan di hati Adler Wolf juga sedikit melemah, dan dia berbalik untuk melihat Tuan-Tuan RG yang terbaring di tanah. Penatua RG, katakan padaku, beri nutrisi pada pembuluh darah dengan darah, bagaimana saya bisa mendapatkannya kembali? Tuan-Tuan RG diinjak-injak oleh Genio Meir di bawah kakinya, dan jejak kebencian melintas di matanya. Ini hanya sedikit pendek. Jika Adler Wolf tidak campur tangan hari ini, kelompok Master Aliansi Kegelapan yang dibawa oleh Tuan RG dan Tuan Yergo pasti akan memenangkan Sekte Tang. Sekte Tang saat ini pasti berada di bawah kendali Tuan-Tuan RG untuk waktu yang lama, dan 2 kotak dalam koleksi Sekte Tang seharusnya diperoleh oleh Tuan RG. 2 kotak dari Sekte Tang adalah hal yang paling dikhawatirkan oleh Aliansi Kegelapan. Ingin tahu? Ayo, berlutut dan mohon padaku. Dasar bajingan, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Adler Wolf mengangguk ke Genio Meir dan tiba-tiba menginjak pergelangan tangan RG. Klik, dengan suara nyaring, lengan Tuan-Tuan RG langsung hancur oleh bombardir, dan mulut Tuan RG meraung kesakitan. Ayo jika kamu memiliki hal semacam itu, bunuh aku, membunuh tunggu saja sampai Melissa Bain mati. Mengancam Adler Wolf. Wajah Adler Wolf tenggelam, dan dia menghancurkan lengan Tuan RG yang lain dengan 1 kaki. Lalu ada kaki. Tuan RG hampir pingsan karena rasa sakit, tapi dia masih tidak bisa melepaskannya. Adler Wolf mengerutkan kening dan memandang Pavan, putra Tuan RG di sebelahnya, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan dengan cepat berkata kepada Pavan, karena ayahmu tidak mengatakannya, maka kamu dapat mengatakan itu. Adler Wolf berjongkok, dia meraih bahu Pavan dan berlari dengan energi, menyerang otot Pavan dengan liar, dan pada saat yang sama di sisi lain, pedang kuno tanpa bilah muncul dan memberi isyarat di selangkangan Pavan, beri kamu kesempatan selama 3 detik, jika tidak, saya akan membiarkan Anda tidak menjadi laki-laki. Pavan, karena dia memiliki status tinggi di Sekte Tang, biasanya sangat romantis dan sering mengambil gadis. Ini adalah yang terbaik untuk mengancam Pavan. Saat energi Adler Wolf menghantam tubuhnya, Pavan kesakitan dan cemas. Jangan, aku berkata, aku akan mengatakan apapun. Jangan lakukan ini. Di samping, Tuan RG, yang dikendalikan oleh Genio Meir, mendengar kata-kata putranya Pavan hampir melompat marah. Diam, jangan katakan. Jika kamu mengatakannya, kamu akan mati. Di sisi lain, Tuan Yergo juga berjuang keras di tanah. Tuan RG, jangan bingung. Begitu rahasia Yunmeng terungkap, aliansi rahasiaku pasti akan bersumpah untuk membunuh seluruh keluargamu. Apa yang benar-benar diketahui Tuan RG dan Pavan? Adler Wolf mengedipkan mata pada Russo Kyle dan Gerard Lyon, keduanya berkedip, dan mereka masing-masing menendang Tuan Yergo dan RG, dan mereka berdua pingsan. Adler Wolf memandang Pavan di depannya, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya, dan dengan sapuan energi, dia memotong celah di celana Pavan, dan bilahnya mulai bergerak. Melihat adegan seperti itu, Pavan ketakutan. Jangan, aku bilang kamu akan melepaskanku. Oke. Itu bukan urusanku, itu perhatian ayahku dan Tuan Yergo. 20 tahun yang lalu, mereka yang merencanakan. Genio Meir mendengarkan di sampingnya, matanya tidak bisa tidak melihat ke arah Adler Wolf. Mulai merencanakan ini 20 tahun yang lalu. Lanjutkan.
Adler Wolf memandang Pavan dengan ekspresi muram. Garis keturunan Melissa Bain mulai menyusut, dan itu hanya 48 jam. Dalam 48 jam, jika saya tidak dapat menyelesaikan penyitaan garis keturunan Melissa Bain, atau saya tidak dapat kembali ke makam kuno Yunmeng, Melissa Bain akan mati. 48 jam, Adler Wolf menoleh dan melirik Melissa Bain di sana, jantungnya berdetak kencang. Setelah Huadu menyelidiki garis keturunan Melissa Bain, Adler Wolf menyadari bahwa vitalitas di tubuh Melissa Bain terus-menerus ditelan. Perasaan itu seperti lubang hitam di tubuh Melissa Bain, yang terus-menerus menelan darah di tubuh Melissa Bain. Vitalitas pada jimat yin yang Adler Wolf tidak dapat menebus kecepatan menyusut. Apakah hanya 48 jam? Apa yang terjadi dengan makam kuno Yunmeng? Alis Adler Wolf berkerut, dan keraguannya akan meledak. Tuan Mark, Tuan Qifu, mereka yang pernah ke daerah Yunmeng, semuanya menyebutkan sebuah makam kuno. Adapun orang barbar di barat daya, ada juga kuburan di Liontin Joeler Saha. Sekarang Pavan menyebutkan makam kuno itu lagi, Adler Wolf merasa seolah-olah dia telah menangkap sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak begitu yakin. Pavan berkata dengan sedikit ketakutan di matanya, Tuan Yergo dan yang lainnya mengatakan bahwa di daerah Yunmeng, ada makam kuno yang ajaib. Jika orang tetap di tanah, mereka dapat memperoleh beberapa kemampuan misterius. Hanya saja fisik saya tidak bagus. Fisik Melissa Bain cocok, jadi ayah saya berpikir untuk menggunakan darah untuk menyehatkan pembuluh darahnya. Pertama-tama gunakan Melissa Bain untuk mendapatkan kemampuan di makam kuno, dan kemudian saya akan merebut tubuh. Petik 2. Tapi, ayahku berkata bahwa pada waktu itu digunakan di makam kuno. Selama sihir, ada sesuatu yang berubah. Di makam kuno, sesuatu tampaknya telah memasuki tubuh Melissa Bain. Tuan Yergo mengatakan itu dalam 48 jam setelah garis keturunan Melissa Bain menyusut, dia harus kembali ke makam kuno, jika tidak Melissa Bain akan mati. Pavan menjelaskan dengan suara gemetar, dan Adler Wolf mungkin mengerti. Jadi, untuk menyelamatkan Melissa Bain sekarang, kembali ke Yunmeng dan menemukan makam kuno itu. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Namun, meskipun Pavan tampaknya telah menjelaskan banyak hal, pada kenyataannya, banyak informasi penting yang belum dijelaskan. Misalnya, apa sebenarnya yang masuk ke tubuh Melissa Bain? Apa kemampuan khusus yang diperoleh Melissa Bain? Mengapa Anda harus kembali ke makam dalam waktu 48 jam? Apa rahasia Yunmeng yang sebenarnya? Tampaknya Pavan tahu sedikit tentang informasi penting ini. Tapi Tuan Yergo ini, yang kekuatannya telah mencapai tahap keempat Yuanwu, seharusnya memiliki status tinggi dalam aliansi gelap, dan dia tahu banyak. Saya khawatir terobosan yang sebenarnya seharusnya ada pada Tuan Yergo. Hanya itu, Adler Wolf menarik kembali pikirannya dan menatap Pavan dengan dingin. Pavan menggigil, juga, ini adalah peta lokasi makam kuno yang ayah saya berikan kepada saya, dan saya berencana untuk bertindak dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, ada rahasia yang dimulai oleh Tuan Yergo. Kedua kotak ini terkait dengan rahasia paling inti di Yunmeng. Setelah mengatakan ini, Pavan melirik Genio Meir, kepala sekte Tang, dengan sedikit malu. Aku akan pergi. Kali ini, Genio Meir menatap Pavan, ingin membunuh seseorang. Jika bukan karena Adler Wolf berdiri di sini, Genio Meir akan benar-benar bergegas dan mencekik Pavan sampai mati. Bajingan ini benar-benar tidak mengatakan apa-apa. Dua kotak koleksi Tangmen adalah harta yang diwarisi Tangmen selama ribuan tahun, dan juga merupakan rahasia utama Tangmen. Koleksi warisan Tangmen mengatakan bahwa dua kotak ini adalah kunci kebangkitan Tangmen. Dan Pavan menjual seluruh sekte Tang kepada Adler Wolf dengan sangat bodoh. Jika dikatakan sebelumnya, Genio Meir masih ingin menyelamatkan hidup Pavan, tetapi pada saat ini, Pavan telah membuat salib besar di hati Genio Meir. Saya sudah mengatakan semua yang saya tahu, Tuan Wolf, tolong jangan bunuh saya. Saya berjanji untuk tidak mengambil garis keturunan Melissa Bain. Pavan hampir berlutut di atas lutut Adler Wolf di tanah. Adler Wolf tersenyum menawan, aku menepati janjiku, dan tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Tapi apa yang harus kamu lakukan dengan sekte Tang, aku tidak bisa ikut campur. Setelah jeda, Adler Wolf melepaskan Pavan dan berbalik ke arah Genio Meir. Master Sekte Tang, saya tahu semua yang ingin saya ketahui. Pavan dan Tuan RG akan diserahkan kepada Anda, tapi saya ingin mengambil Tuan Yergo ini. Genio Meir buru-buru membungkuk dan berkata, tidak masalah, ini yang seharusnya. Genio Meir menjawab Adler Wolf,
menoleh dan berkata dengan muram kepada Fisbu Meru tua, Paviliun Agung tua, penjarakan Tuan RG dan Fisbu Meru ke terpidana mati di lantai 13 ruang bawah tanah, nanti saya akan menilai dan mengeksekusi secara pribadi. Hukuman mati di lantai 13 ruang bawah tanah. Mendengar kata-kata Genio Meir, Penatua Fisbu dan murid Sekte Tang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Hukuman mati terletak di lantai 13 ruang bawah tanah. Ini adalah hukuman mati karena melakukan kejahatan keji. Ini adalah tempat di mana orang-orang fana di Sekte Tang dipenjara. Rahasia terbesar pintu dikatakan di depan kepada Adler Wolf. Pavan masih berteriak, "Jangan, Master Sekte. Ini bukan urusanku, aku tidak mau mati." Tapi Fisbu Meru tua dari paviliun besar membawa beberapa Master Sekte Tang dan dengan cepat menyeret Pavan untuk menghilang. Meninggalkan Genio Meir dengan senyum tak berdaya pada Adler Wolf, "Tuan Muda Wolf, saya membuat Anda tertawa. Tuan Muda Wolf, lihat, mengapa Anda tidak pergi ke gerbang gunung untuk beristirahat sebentar, dan saya akan membiarkan seseorang menyiapkan beberapa makanan dan minuman untuk menghibur Tuan Muda Wolf." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Genio Meir merasa sedikit malu di wajahnya. Garis keturunan Melissa Bain menyusut, hanya tersisa 48 jam, tetapi Adler Wolf masih tinggal di sini dan tidak pergi. Karena apa? Genio Meir tahu betul. Adler Wolf tersenyum ringan, melambaikan tangannya dan berkata, "Master Sekte Tang, kamu tidak perlu makan. Master Sekte Tang adalah orang yang cerdas, jangan berpura-pura. Pinjamkan saya sesuatu untuk menggunakannya, dan saya berutang pada Sekte Tang." Saat berbicara, Adler Wolf mengulurkan tangannya ke Genio Meir. Genio Meir tampak pahit, melihat ke arah di mana Pavan menghilang, dan bergumam dengan keras, "Tang Menku, bagaimana mungkin ada murid yang begitu bodoh?" Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Genio Meir mengulurkan tangan dan mengeluarkan dua berwarna gelap. Kotak itu diserahkan kepada Adler Wolf, "Tuan Muda Wolf, ini adalah rahasia inti dari Sekte Tang saya. Jika Tuan Muda Wolf akan menggunakannya di masa depan, ketika Sekte Tang membutuhkan bantuan, Tuan Muda Wolf pasti akan membantu." Genio Meir sangat tidak berdaya. Faktanya, Genio Meir tahu bahwa jika Adler Wolf tidak datang hari ini, kemudian setelah Tuan RG dan Pavan berhasil, kedua hal ini pasti akan jatuh ke tangan Tuan Yergo dari Aliansi Kegelapan, dan konsekuensinya akan lebih mengerikan lagi. Sekarang Adler Wolf membantu Tangmen menyelesaikan krisis. Genio Meir memberikan dua harta ini kepada Adler Wolf, yang jauh lebih baik. Tapi Genio Meir masih sangat tertekan. Yang depresi adalah Pavan, si idiot kenapa dia banyak bicara. Adler Wolf tersenyum sedikit, tentu saja. Melihat warna dan bahan kotak itu, Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dalam hatinya. Barang bagus. Karena bahan dari kedua kotak yang diberikan oleh Genio Meir ini sama persis dengan bahan dari cangkang kotak yang diberikan oleh Reina Sima dan Tuan Mark. Permukaan salah satu kotak juga berfluktuasi dengan aliran sumber seni bela diri yang kuat. Mungkinkah ini sama dengan kotak keluarga Mark? Kotak keberuntungan. Bisakah orang mendapatkan keberuntungan dan kekuatan dapat ditingkatkan? Hanya saja, tidak seperti kotak keluarga Mark, dua kotak yang diberikan oleh Genio Meir tidak memiliki jenis pola kunci di sekelilingnya. Tampaknya mereka dapat dibuka kapan saja. Adler Wolf menahan kegembiraan di hatinya, mengambil kotak itu, membuka salah satunya, dan mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang ada di dalamnya. Kotak itu setengah lebih kecil dari kotak keluarga Mark sebelumnya, setengah ukuran telapak tangan orang dewasa, dan isi di dalamnya, sebenarnya mirip dengan keberadaan segel batu giok, seperti segel batu giok kuno. Tapi sepertinya jimat harimau kuno, jenis token yang bisa menampung jutaan tentara. Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk mengambil segel giok, dan tangannya dingin. Meskipun tampaknya tidak ada banyak fluktuasi energi di luar, Adler Wolf masih samar-samar merasa bahwa tanda harimau mengandung kekuatan yang sangat kuat, yang tampaknya mampu menembus jenis dua di langit, eksistensi kuat yang menghancurkan sebuah planet. Namun, meskipun Adler Wolf samar-samar bisa merasakan energi di jimat harimau ini sekarang, dia tidak dapat terhubung dengan energi di jimat harimau, dan tidak dapat menggunakan kekuatan ini. Di bawah jimat harimau, ada beberapa pola aneh yang terukir di atasnya, seperti font, dan seperti semacam pola ukiran misterius. Ini jelas hal yang bagus. Dengan ekspresi kental, Adler Wolf memasukkan jimat harimau kembali ke dalam kotak dan membuka kotak lain lagi. Saat kotak itu dibuka, aliran cahaya yang agung bergoyang,
dan apa yang muncul di depan Adler Wolf adalah tulang giok yang mirip dengan tanduk rusa. Aura pada tulang giok ini agak mirip dengan liontin tulang giok di dada Melissa Bain pada waktu itu. Tetapi jelas bahwa fluktuasi sumber arus pada tulang giok di dalam kotak setidaknya 100 kali lebih kuat, atau bahkan 1000 kali lebih kuat. Selain itu, aura tersembunyi pada tulang giok ini tampaknya penuh dengan aura dunia yang panjang. Awalnya, Adler Wolf berencana untuk mencoba menyerap Yuan Wu Liu Guang di tulang giok di tempat, tetapi dia takut itu akan terlalu mengejutkan bagi dunia, jadi dia harus menyerah dan menunggu helikopter. Master Sekte Tang, hadiah Anda, saya dipersilakan, saya akan datang mengunjungi Sekte Master Tang lagi nanti. Adler Wolf tersenyum pada Genio Meir, berbalik dan berjalan menuju helikopter dengan tidak sabar. Adler Wolf sangat penasaran, jika tulang giok ini diserap, apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Genio Meir tega mati, di mana hadiah saya di sini? Jelas Anda yang secara paksa memintanya, tidak cukup jika Anda tidak memberikannya. Tapi di permukaan, Genio Meir masih dengan enggan tersenyum dan berkata, itulah yang seharusnya. Batuk, selama Tuan Muda Wolf mau datang, Sekte Tang menyambut Anda kapan saja. Faktanya, Genio Meir bergumam dalam hatinya, jangan datang. Kali ini saya datang ke sini, dan 4 set senjata sumber Tangmen diambil, dan 2 harta Tangmen juga dibawa pergi. Genio Meir tahu, jika Adler Wolf melakukannya lagi, apa yang akan hilang dari Sekte Tang. Tapi memikirkannya, Tang Sekte tidak akan rugi. Adler Wolf mengambil status yang diberikan oleh Pavan dan menyerahkannya, pergi dengan kecepatan penuh ke tujuan ini. Melissa Bain hanya punya waktu 48 jam. Adler Wolf memandang Melissa Bain yang sedang berbaring di tandu dengan beberapa kesusahan, dan dia harus bergegas. Melissa Bain melihat tatapan khawatir Adler Wolf, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah saya tidak berdaya? Tidak masalah, Tuan Muda telah melakukan begitu banyak, Melissa puas. Untuk Melissa Bain, Adler Wolf mengerahkan kekuatannya, pasukan, tentara menghancurkan kerajaan dan secara paksa menghancurkan Sekte Tang. Dalam situasi ini, banyak gadis berfantasi tentang hal itu. Dan Adler Wolf, sebagai tuan muda ketiga dari keluarga Wolf, keluarga pertama di bumi, melakukan ini untuk Melissa Bain, dan Melissa Bain benar-benar puas. Adler Wolf mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Melissa Bain dan tersenyum lembut, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kamu tidak diselamatkan? Tempat yang kita tuju sekarang adalah Yunmeng. Pavan dan Tuan RG sudah menjelaskan cara menghapus seni sihir tentang pertukaran darah. Sebenarnya, Adler Wolf ini tidak berbohong. Inti masalahnya adalah meskipun masalah pertukaran garis keturunan dapat diselesaikan, tetapi tentang rahasia lain dari tubuh Melissa Bain, apa yang sebenarnya masuk ke tubuh Melissa Bain. Bagaimana cara mengeluarkannya, Pavan tidak menjelaskannya. Tuan Yergo seharusnya mengetahui rahasia-rahasia ini, tetapi Tuan Yergo ini tampaknya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Lagi pula, tunggu sampai daerah Yunmeng, dan bergabunglah dengan Forzao Guires, Mendes Grimm, dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka dapat mengetahui rahasianya. Setelah menghibur Melissa Bain beberapa kata, Adler Wolf mengeluarkan tulang giok dan diam-diam mendesak Master kedua untuk menjelaskan metode pernapasan, mencoba menelan sumber fluktuasi pada tulang giok. Kotak-kotak yang didapat Adler Wolf sebelumnya, meskipun ada juga fluktuasi aliran sumber, tetapi mereka terlalu lemah. Energi tulang giok di tubuh Melissa Bain begitu kuat sehingga Adler Wolf menyerap semuanya saat dia bertarung melawan Yolana Zivi, dan saat dia bergabung dengan tim Dewa Kematian dan aliansi pembunuh untuk memburu. Tulang giok di tubuh Melissa Bain hanya sebesar ibu jari, dan fluktuasi energinya tidak sekuat yang ada di tangannya. Tapi itu adalah bagian yang memungkinkan Adler Wolf untuk melompat ke tahap kedua Yuan Wu tanpa melengkapi perangkat Yuan Wu, yang dapat memaksa saudara ipar Feina Grimm untuk mundur. Jika tulang giok di depan Anda diserap, keadaan seperti apa itu? Adler Wolf diam-diam mengaktifkan metode pernapasan, dan hendak menyerap tulang giok ini. Tapi dalam sekejap mata, Adler Wolf hanya merasakan panas di tangannya. Tulang giok seukuran kepalan tangan yang penuh dengan kekuatan agung ini benar-benar meleleh seperti ini di tangan Adler Wolf, hanya tanda samar yang tersisa di telapak tangan Adler Wolf. Apa-apaan? Adler Wolf hampir melompat kaget, betapa menakutkannya kekuatan di tulang giok, Adler Wolf pernah mengalaminya sebelumnya. Pada saat itu, sepotong kecil tulang giok Melissa Bain memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi.
Dan jika sepotong besar tulang giok menyatu ke dalam tubuhnya, dapatkah tubuhnya saat ini membatasi energi di dalamnya? Sonya Mirror memberi Adler Wolf perangkat generasi ke-9 Yuanwu. Menurut Sonya Mirror, kebugaran fisik Adler Wolf saat ini tidak cukup kuat. Jika demikian, kekuatan hanya dapat mencapai tahap keempat Yuanwu, dan tidak dapat menanggung dampak energi puncak Yuanwu. Apakah saya akan meledak? Adler Wolf sedikit gugup, tetapi setelah menunggu beberapa detik, tidak ada tanda-tanda kelanjutan di tubuhnya sama sekali, kecuali sedikit kehangatan di tubuhnya, dan kemudian tidak ada tanda-tanda. Tidak ada yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Tulang giok yang penuh dengan energi yang begitu kuat, diserap tanpa reaksi apapun. Adler Wolf melihat telapak tangannya dengan hati-hati. Setelah menyerap tulang giok, pola samar muncul di telapak tangan Adler Wolf. Polanya terlihat mirip dengan pola pada jimat harimau, tetapi bentuk kelompoknya terlihat seperti naga kuno yang menunggu untuk lepas landas. Dari Tangmen, helikopter terbang selama hampir 2 jam, dan pesawat mulai turun. Adler Wolf sedang beristirahat dan segera bangun. Ada apa? Apakah di sini? Pilot di depan segera menjawab, Tuan Wolf, kami masih 50 km jauhnya dari pegunungan Yunmeng, tetapi seluruh gunung di depan dilarang masuk terbang. Semua pesawat tidak diizinkan masuk tanpa izin. Anda baru saja tidur, saya meminta petunjuk kepada Tuan Gerard, dia meminta kami untuk mendarat di Kunceng untuk saat ini. Tidak ada penerbangan. Adler Wolf mengerutkan kening dan menyalakan headset Gerard. Gerard Lion, ada apa? Saya memiliki wewenang untuk melakukan perjalanan ke kursi naga, bahkan jika militer dilarang terbang, saya masih memiliki hak istimewa untuk masuk secara langsung. Ujung headset yang lain tersenyum pahit, Kak Chen, tentu saja aku mengenalmu. Namun, larangan di sini bukanlah penghalang, tetapi untuk keselamatan. Menurut berita dari Tuan Guires, di sana telah menjadi situasi yang aneh di daerah pegunungan Yunmeng baru-baru ini. Daerah terbang apapun, selama Anda memasuki pegunungan Yunmeng, akan jatuh secara misterius. Menurut statistik, ada 38 kecelakaan di sini. Daerah ini tampaknya terkutuk. Jadi, demi keselamatan, militer hanya mengambil alih area ini, memblokir seluruh area Gunung Yunmeng, dan melarang navigasi. Gerard Lion memberitahu Adler Wolf tentang situasi saat ini secara mendetail. Hati Adler Wolf jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Yunmeng yang terkutuk, setiap pesawat yang memasuki area ini akan jatuh secara misterius. Bahkan kotak hitam tidak dapat menganalisis alasannya. Ini agak aneh, medan gravitasi di daerah Yunmeng telah berubah. Atau ini segitiga bermuda yang lain. Pada saat itu, kecelakaan besar terjadi di Gunung Yunmeng, yang selalu menjadi area yang diblokir. Tuan Mark, Tuan Qifu, Tuan Grimm, dan Forzao Guires semuanya bungkam tentang waktu di daerah Yunmeng dan hindari membicarakannya. Yunmeng ini, benar-benar gadis cantik yang setengah tertutup, jadi Adler Wolf tidak sabar untuk mengangkat tabir misterius Yunmeng. Oke, saya mengerti, kalau begitu mari kita mendarat dulu. Hubungi Louis Pierce segera, biarkan dia menghubungi orang-orang dari keluarga Wolf di Kunceng, dan siapkan konvoi untuk saya. Meskipun Adler Wolf adalah jiwa pengembara, Forzao Guires ada di Adler Wolf mengatakan sebelumnya bahwa bagian dalam jiwa pengembara tidak begitu harmonis. Sebelum Adler Wolf secara resmi memasuki inti jiwa pengembara, mungkin ada seseorang yang ingin Adler Wolf mati. Sebelum tim inti Adler Wolf dibentuk, yang bisa dipercaya Adler Wolf hanyalah orang-orang dari keluarga Wolf. Masih bersama Novela Channel, mari kita lanjutkan. Jangan khawatir, saya sudah menghubungi. Kata-kata Gerard Lion ragu-ragu di headset, tapi Adler Wolf, Tuan Pierre berkata, Kunceng didukung oleh Yunmeng, dan kekuatan di sini rumit, bahkan keluarga Wolf di sini, pengaruhnya juga terbatas, terutama Hugo Wolf, yang tidak memiliki sarana lemah di sini. Tuan Pierre menyuruh Adler Wolf untuk berhati-hati. Adler Wolf mengangguk, dimengerti. Kalau begitu, langsung ke area Gunung Yunmeng sebelum hari sudah gelap. Baiklah, tim tidak akan berhenti di Kunceng. Baiklah, Adler Wolf dan Gerard Lion mengakhiri panggilan dan memandang Melissa Bain di atas tandu. Lebih dari 10 jam telah berlalu, tubuh Melissa Bain telah kehilangan banyak vitalitas, dan kondisi mentalnya semakin memburuk. Meskipun Adler Wolf menggunakan jimat Yin yang untuk memblokirnya, Melissa Bain masih terlihat lemah. Melissa, masih bisakah kamu bertahan? Adler Wolf memandang Melissa Bain dan bertanya dengan lembut. Melissa Bain mengangguk, selain lemah, saya tidak memiliki reaksi lain untuk saat ini. Tuan muda, jangan khawatir.
Formasi helikopter Adler Wolf mendarat di bandara. Di pintu keluar bandara, sekelompok lebih dari selusin Audi hitam berbaris berturut-turut. Ketika pemuda itu melihat Adler Wolf, dia dengan cepat melangkah maju dengan hormat. Tuan muda, Jason G dari keluarga G. G sangat menghormati Adler Wolf, tetapi Adler Wolf melihat beberapa warna lain di mata Jason G. Saya tidak tahu tuan muda mana yang dilihat tuan muda G, tuan muda keluarga Wolf yang mana. Adler Wolf memandang Jason G dengan setengah tersenyum tetapi ingin mengkonfirmasi pikiran Jason G. Tapi Jason G sengaja berpura-pura bingung, tentu saja kamu, tuan muda Wolf, yang berdiri di depanku sekarang. Apa maksudmu dengan bertanya? Jason G tidak sederhana, atau pada tingkat yang lebih dalam, keluarga G tidak sederhana. Tuan G, apakah perlu berpura-pura bingung di depan saya? Saya ingin tahu apakah keluarga G setia kepada saya, Adler Wolf, atau kepada Hugo Wolf. Mata Adler Wolf berkilat tajam. Sebagai pusat lain dari 8 provinsi Barat Daya, Kunceng merupakan jalur penting dari wilayah Barat Daya untuk meninggalkan Huaya dan memasuki wilayah Myanmar, menempati posisi yang sangat penting dalam penjaga Barat Daya keluarga Wolf. Keluarga G duduk di Kunceng, dan Adler Wolf pertama-tama harus mengklarifikasi sikap keluarga penting ini. Ini terkait dengan apakah Adler Wolf akan terbakar di halaman belakang Kunceng di masa depan. Otot-otot di wajah Jason G berkedut 2 kali, dan pengawal di belakang Jason G semuanya diam, dan suasana di tempat kejadian agak berat. Tuan Adler Wolf, keluarga G kami setia kepada keluarga Wolf. Itu selalu terjadi, saya tidak berani memiliki 2 hati. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, Jason G menatap Adler Wolf dalam-dalam, dengan tatapan matanya yang tinggi. Sebelum dia datang, ayahnya telah menjelaskan kepada Jason G bahwa tuan muda dari keluarga Wolf tidak mudah untuk dipusingkan. Pada awalnya, Jason G tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Adler Wolf baru saja memasuki kota, bersedia menjadi menantu dari pintu ke pintu, apalagi yang akan dia lakukan. Sekarang tampaknya Adler Wolf jelas bukan sembarangan. Mendengar tanggapan Jason G, Adler Wolf terkejut sejenak, dan kemudian dia mengerti. Dalam pertempuran antara Adler Wolf dan Hugo Wolf, keluarga G tidak berdiri memihak, tetapi berdiri di posisi netral. Lebih jelasnya, Adler Wolf dan Hugo Wolf, siapapun yang memenangkan posisi kepala keluarga Wolf di masa depan, keluarga G akan setia kepada siapapun. Ini bukan hanya keluarga G. Di bawah keluarga Wolf, 72 institut, dan puluhan ribu keluarga bawahan telah menjadi bawahan keluarga Wolf selama bertahun-tahun. Faktanya, kebanyakan dari mereka memiliki hal yang sama sikap sebagai keluarga G dan setia pada keluarga Wolf. Adapun pertikaian keluarga Wolf, mereka tidak akan mudah memihak. Kuharap tuan muda G tidak membohongiku, masuk ke mobil, dan perkenalkan aku pada Kunceng dan situasi di Yunmeng. Adler Wolf mendukung Melissa Bain dan masuk ke mobil tempat Jason G berada. Di depan, Gerard Lyon memimpin, dan di akhir, Russo Kayal mengikuti di belakang. Dengan apa yang dikatakan Forzao Guires dan Mendes Grimm, Adler Wolf benar-benar terkena tombak musuh ketika dia melangkah ke perbatasan Yunmeng. Agen kursi naga jiwa pengembara, kepala kedua ular liar, penerus yang ditunjuk oleh generasi Dewa Perang Mendes Grimm, kandidat kepala keluarga Wolf. Serangkaian identitas Adler Wolf, serta musuh yang dia sakiti sebelumnya, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berpikir ingin Adler Wolf mati. Meskipun Adler Wolf sekarang adalah tahap keempat dari kekuatan Yuanwu, perangkat Yuanwu Adler Wolf tidak dapat dihidupkan sepanjang waktu, dan sebagian besar masih tidak aktif. Adler Wolf berada di dinasti Ming, dan musuh berada dalam kegelapan. Karena itu, Gerard Lyon dan Russo Kayal harus memastikan keselamatan Adler Wolf. Di dalam mobil, Melissa Bain bersandar di bahu Adler Wolf dan menyipitkan mata, tertidur dengan lemah. Adler Wolf berkata kepada Jason G di depan, Tuan G, mari kita mulai, mari kita bicara tentang Yunmeng dulu. Jason G melirik Adler Wolf melalui kaca spion, mengangguk dan berkata, Tuan Wolf. Fluktuasi, energi dapat dilacak kembali ke setengah bulan yang lalu, dan bahkan di malam hari, Anda dapat melihat pita cemerlang muncul dari pegunungan. Para pejabat telah memblokir gunung untuk waktu yang lama, kecuali melewati khusus atau menyelinap masuk, jika tidak, orang biasa yang masuk akan mati. Hanya dalam setengah bulan, setidaknya 50 tim memasuki pegunungan Yunmeng melalui saluran resmi Kunceng, dengan berbagai dalih, tim peneliti ilmiah, tim arkeologi, tim turis. Ada orang-orang yang menyelinap masuk dari hutan sekitar.
Setidaknya ada ratusan tim berkumpul di daerah Yunmeng. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah Yunmeng, semua orang tahu bahwa pasti ada harta karun di daerah Yunmeng. Orang biasa, master di dunia seni bela diri, dan bahkan keluarga super di dunia Yuanwu, semua datang ke sini. Mendengar perkenalan Jason Ge, Adler Wolf diam-diam mengangguk. Sonya Mirror dan Alfredo Santos telah mengatakan bahwa mereka ingin datang ke Yunmeng. Ini pasti benar, keluarga super di dunia Yuanwu pasti akan campur tangan dalam urusan Yunmeng. Yunmeng memiliki kotak misterius, serta kunci makam leluhur keluarga Wolf, rahasia terkait hilangnya ibunya, dan jimat harimau yang diberikan oleh Tang Men. Ini memang cukup untuk membuat pikiran mereka. Oke, Anda memiliki seseorang yang segera menyiapkan daftar, dan latar belakang pasukan di belakang mereka, dan kirimkan kepada saya sesegera mungkin. Mari kita bicara tentang situasi di Kunceng. Adler Wolf menghela nafas dalam hatinya, begitu banyak orang-orang tiba-tiba berkumpul di daerah Yunmeng, dan dia buru-buru masuk, ingin menemukan makam kuno yang dikatakan Pavan, ingin menemukan tempat Raja Naga Hitam menyembunyikan daftar, dan kunci makam leluhur, takut itu tidak sesederhana itu. Ya, Tuan Muda Wolf, Kunceng adalah pintu masuk dan keluar perbatasan barat daya Huaya, dan pasukan yang menduduki Kunceng sebenarnya rumit. Tapi yang paling penting adalah 4 keluarga besar, 7 keluarga kecil. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Ge saya menempati satu, tetapi bukan kursi nomor 1, kursi nomor 1 adalah. Jason Ge setengah jalan melalui kata-katanya, dan ledakan keras tiba-tiba terdengar di depan. Mobil tempat Gerard Lyon, yang mengemudi di depan, dalam sekejap meledak, api mobil itu dibom ke langit, terkoyak, dan api itu mengerikan. Adler Wolf tiba-tiba terkejut, Gerard Lyon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gerard Lyon baru-baru ini memberitahu Adler Wolf bahwa kekuatan di tubuhnya tumbuh dengan liar, dan dia telah mencapai tepi urutan super, dan dia selangkah lebih dekat untuk memasuki urutan super. Terlebih lagi, setelah Tang Men mendapatkan perangkat senjata sumber generasi ke-8, Gerard Lyon melengkapinya di tempat. Jika perangkat Yuanwu dihidupkan, Gerard Lyon harus dapat mengerahkan kekuatan tahap ketiga Yuanwu. Namun, bahkan pada tahap ketiga Yuanwu, dalam menghadapi ledakan hebat seperti itu, tidak ada jaminan bahwa dia akan mundur sepenuhnya. Terlebih lagi, Gerard Lyon tidak harus mengaktifkan perangkat senjata sumber. Konvoi itu berhenti dengan cepat, dan Russo Kayal segera mendekati Adler Wolf dari kendaraan terakhir, lindungi Tuan Muda Wolf. Kali ini Adler Wolf mengambil tindakan terhadap Tang Men, dan dia membawa elit absolut. Russo Kayal menyapa, dan semua master segera dikirim. Tapi Adler Wolf berkata kepada Russo Kayal, yang bergegas mendekat, lindungi Melissa, aku akan pergi melihatnya. Setelah suara itu jatuh, Adler Wolf menendang pergelangan kakinya ke tanah, dan tubuhnya telah dikeluarkan lebih dari 10 meter jauhnya, dan dia muncul di mobil pertama, di mana mobil itu meledak. Audi hitam itu terkoyak, jantung Adler Wolf berdetak kencang, matanya mencari-cari dalam asap dan api. Gerard Lyon adalah penasihat militer paling penting bagi Adler Wolf, dan juga saudara paling setia dari Adler Wolf. Jika Gerard Lyon diledakkan seperti ini, Adler Wolf akan benar-benar menjadi gila. Selain itu, perjalanan masa depan Adler Wolf tidak memiliki tangan kanan yang cukup. Gerard Lyon, Adler Wolf memanggil lagi, dan sebelum asapnya menghilang, dia dengan cepat mendorong beberapa potong bodi mobil yang rusak, dan di tengah kerumunan pecahan, Adler Wolf melihat sosok lemas. Ini Gerard Lyon. Adler Wolf berseru dan dengan cepat melangkah maju untuk membantu Gerard Lyon berdiri. Gerard Lyon, apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Pada saat ini, Gerard Lyon telah dibom tanpa bisa dikenali karena ledakan. Meskipun wajahnya masih utuh, tetapi dadanya sudah berdarah, darahnya mengalir, wajahnya pucat, dan hidungnya sepertinya masih berdarah. Hati Adler Wolf tenggelam, dan dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadi, dan napas Gerard Lyon. Vitalitas belum mulai terkuras, ada bantuan. Cepat, Jason Ge, segera atur rumah sakit terbaik untuk operasi. Adler Wolf memeluk Gerard Lyon dan menggeram hampir histeris pada Jason Ge. Setelah perubahan seperti itu, Jason Ge tidak bisa melupakan wajahnya. Bagaimanapun, Kunceng dapat dianggap sebagai wilayah keluarga Ge. Tuan muda keluarga Wolf, atau personel Tuan Muda, memiliki masalah di Kunceng, dan keluarga Ge tidak dapat disalahkan. Terlepas dari apakah keluarga Ge setia kepada keluarga Wolf atau Hugo Wolf, masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan.
Ketika Adler Wolf bergegas ke mobil dengan Gerard Lyon di tangannya, dia melihat sekeliling dengan mata tajam, dan ada ekspresi dingin di matanya, berani melakukan sesuatu untuk saudaraku. Tidak peduli siapa kamu, aku akan mengalahkan seluruh keluargamu. Gilbert Siomen memegang tangan Gerard Lyon dan Maria Celin, dan pada akhirnya, keluarga Siomen benar-benar runtuh. Pembunuh keluarga Friends melukai Melissa Bain dengan serius, dan akibatnya, keluarga Friends telah musnah. Pasukan dan keluarga apapun yang menyerang Adler Wolf, atau orang-orang di sekitar Adler Wolf, tidak akan berakhir dengan baik. Efisiensi Jason G sangat cepat setelah beberapa panggilan, dalam waktu kurang dari 10 menit, ketika Jason G mengantar Adler Wolf, Gerard Lyon dan yang lainnya ke rumah sakit swasta di Kunceng, tim ahli sudah siap di pintu. Memasuki rumah sakit, tes darah, pembuatan film. Setelah beberapa pemeriksaan, setengah jam kemudian, dokter yang merawat keluar, Tuan Muda Wolf, yakinlah, otak Gerard Lyon telah terpukul parah, dan dia untuk sementara dalam keadaan koma. Dia seharusnya bisa bangun dalam waktu 20 jam. 2 tulang rusuknya patah, tetapi tidak ada bahaya bagi kehidupan. Seharusnya hanya terkena ledakan, dan otaknya berhibernasi untuk melindungi dirinya sendiri. Rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta yang sepenuhnya dimiliki oleh keluarga G, dan juga merupakan rumah sakit dengan kondisi medis terbaik di Kunceng. Puluhan ahli bergabung untuk memeriksa pasien, dan hasilnya tidak mungkin salah. Terlebih lagi, ketika Adler Wolf mengirim Gerard Lyon untuk datang, dia juga memeriksa kondisi fisik Gerard Lyon secara menyeluruh. Tulang rusuknya patah, tetapi vitalitasnya tidak hilang, yang mirip dengan apa yang dikatakan dokter. Terlebih lagi, Adler Wolf juga memberi Gerard Lyon banyak vitalitas dari yin yang jimat. Gerard Lyon tidak bisa mati. Mendengar kata-kata dokter, Adler Wolf menghela nafas lega dan merasa lega, dan Russo Kayal di sebelahnya juga menghela nafas lega. Gerard Lyon baik-baik saja. Adler Wolf mengangguk, melirik Jason G dengan dingin dan berkata, ini akan kuperiksa seluruh Kunceng, dibalik, dan aku ingin mencari tahu siapa yang menggunakan triknya. Jason G buru-buru membungkuk hormat, ya, Tuan Muda Wolf. Bawahanku sudah mengirim orang, dan mereka seharusnya ada di sana segera ada hasilnya. Setelah jeda, Jason G melanjutkan, hanya saja, Tuan Muda Wolf. Ini sudah lewat jam 4 sore, dan kurang dari 2 jam sebelum matahari terbenam. Gerard Lyon seperti ini, Anda tahu, apakah itu untuk apakah Anda memasuki Yunmeng sekarang? Jika Anda ingin pergi, Anda harus bergegas, atau Anda tidak akan bisa masuk setelah matahari terbenam. Adler Wolf melihat lampu merah yang masih menyala di luar ruang operasi, dan ragu-ragu, saat matahari terbenam, tidak bisa masuk, apa artinya ini? Itu dia, tidak hanya pesawat di wilayah udara di daerah Yunmeng mengalami kecelakaan yang tidak dapat dijelaskan. Baru-baru ini, tetapi pada malam hari, tampaknya ada sesuatu yang aneh di daerah yang memasuki pegunungan Yunmeng. Blokir masuk, ada beberapa kelompok tim yang masuk, dan mereka semua gagal. Ketika mereka ditemukan keesokan harinya, mereka semuanya ditusuk dengan lubang seukuran lengan bayi. Menurut rumor, sepertinya ditusuk oleh sejenis binatang. Sama saja, menurut efek kabur yang ditangkap oleh perekam pejalan kaki, dikatakan bahwa kecepatannya sangat cepat, dan kamera hanya dapat menangkap bayangan. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar binatang buas atau hantu. Laporan Jason G, alis Adler Wolf semakin kencang, binatang itu menusuk kepalanya. Masih ada hantu, ini semakin aneh. Apakah ini lelucon? Yunmeng dikutuk, dan binatang-binatang aneh ini. Kamera tidak dapat menangkap kecepatannya. Masalah Yunmeng tidak bisa ditunda lagi. Adler Wolf melihat ke ruang operasi dan berkata kepada Jason G, kalau begitu beri aku sesuatu untuk bersiap memasuki area Yunmeng. Sebelum matahari terbenam, masuklah ke area gunung. Tolong bantu saya mengambil merawat sisi Gerard Lyon. Ketika dia bangun, Anda menyuruhnya untuk membiarkan dia pulih dengan tenang. Petik 2. Ya, Tuan Muda. Jason G menjawab. Adler Wolf meninggalkan beberapa ahli untuk tinggal di rumah sakit untuk melindungi Gerard Lyon. Pasukan utama mengikuti Adler Wolf keluar dari rumah sakit dan dengan cepat menuju pintu keluar barat daya Kunceng, menuju Gunung Yunmeng. Namun, yang tidak diketahui Adler Wolf adalah bahwa Adler Wolf dan Jason G baru saja meninggalkan rumah sakit dengan kaki depan. Di ruang operasi, Gerard Lyon bangkit dari ranjang rumah sakit dengan keras. Apakah Tuan Muda Wolf sudah pergi? Gerard Lyon melepas peralatan di tubuhnya, berkata kepada beberapa dokter yang hadir di depannya.
Beberapa dokter membungkuk hormat dan berkata, "Ya, Tuan Gerard. Cedera Anda, apakah itu benar-benar baik-baik saja?" Gerard Lyon tersenyum ringan, "Saya mematahkan tulang rusuk saya sendiri, saya memiliki ukuran. Tidak perlu operasi, cedera saya akan segera pulih, berikan telepon saya, hubungi yang lain." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.